masa Prapaskah diundang. Biasanya kalau Prapaskah disuruh tobat, melihat kelemahan, melihat dosa kita yang sudah kita lakukan, lalu dihimbau untuk mulai hidup yang lebih baik, meninggalkan sesuatu hal yang enggak baik. Berbalik kepada Tuhan, kemudian memperbaharui kehidupan. Ini mumpung momennya bagus, Prapaskah gitu ya. Dan tahun ini kita berpuasa bersama dengan saudara-saudara kita yang puasa Ramadan ya. Jadi seneng banyak temannya. Kalau kita bicara tentang pertobatan, wah dosa manusia tuh macam-macam ya, oleh sebab itu harus bertobat. Kira-kira apa saja Bapak Ibu bisa disebutkan salah satu saja? Dosanya apa sih kita-kita ini? Tidak ada yang berdosa? Ya, tidak ada. Dosa apa saja kira-kira? Satu aja. Ini takut lihat saya atau gimana ya? Kok tidak ada respon dari jemaat yang tidak ada respon dari jemaat yang Anda tanya ya? Biasanya Bapak Ibu kita ditanya rupa-rupa macam-macam dosa. Macam-macam lah Bu Happy, dari mulai yang ringan sampai yang berat. Mulai dari yang lirik-lirik ya sampai yang jahat-jahat gitu ya. Kita mau lihat macam apa aja tuh ada dosa manusia. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua bisa rentan dan berpotensi melakukan dosa. Nah tapi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat dari bermacam-macam dosa yang dilakukan manusia, dosa mula-mula manusia ya, kalau kita lihat di Alkitab kita, bermula dari apa itu? Dosa mula-mula. Manusia jatuh dalam dosa karena belum buka puasa Bu Happy, jadi gak usah ditanya-tanya lagi gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan manusia mula-mula jatuh dalam dosa itu karena ketidaktaatan. Dan karena keinginan ingin menjadi serupa dengan Allah. Kalau kita garis bawahi, apa sih itu ketidaktaatan dan juga keinginan menjadi seperti Allah? Itu kalau kita sederhanakan namanya serakah. Ya wis jadi manusia aja, diciptakan baik-baik, semua dicukupi ya, sebelum manusia ditaruh ke taman yang begitu indah sudah diciptakan segala sesuatu. Manusia dengan alam ciptaan duluan mana? Diciptakan Allah. Dengan alam semesta duluan mana? Manusia atau alam? Alam. Manusia dengan hewan? Hewan-hewan, berarti hewan itu adalah kakak kita. Gitu, kita semena-mena dengan alam ciptaan, padahal kita ini belakangan, semua sudah dipersiapkan. Tapi karena orang serakah, manusia serakah, sehingga ingin melampaui kapasitas mereka. Nah itu yang kita gumulkan di Prapaskah pertama. Kita tidak hanya sekedar menggumulkan, oh puasa, oh derma, oh doa. Lebih dari itu kita mau melihat, sebenarnya kita puasa, kita derma, kita doa. Tapi kalau serakah ini masih ada dalam kehidupan kita, bahaya. Yang kita lakukan gak lebih hanya dari rutinitas saja atau sesuatu aktivitas yang gak ada apa-apanya. Ya tadi itu, puasa gitu ya 40 hari, ngapain? Gak pakai derma itu mungkin kita ngirit ya, makan 3 kali jadi 1 kali. Puasa gak pakai doa ya sama dengan diet. Gak makan aja gitu ya, supaya langsing, supaya sehat, supaya asam urat turun, supaya gula turun, supaya kolesterol turun gitu ya. Gitu aja. Tapi kita mau melihat di balik itu. Tidak ada yang salah dengan puasa, derma, dan doa. Tapi kalau diawali dengan keserakahan yang itu masih nempel dalam kehidupan kita, berbahaya. Tidak ada gunanya. Lalu kita mau lihat sebenarnya keserakahan seperti apa sih yang kita lakukan. Mosok kan saya tidak melakukan dosa-dosa besar, mengingini istri suami orang lain tidak, mengingini apa tidak, ya yang gini-gini aja gitu ya. Seolah-olah kita berpikir begitu. Bapak Ibu saudara-saudari, keserakahan bisa diartikan keinginan berlebih dan tidak terpuaskan untuk memiliki lebih. Ini dalam hal misalnya harta, kekuasaan, nafsu, materi yang melebihi dari kebutuhan dasar. Jadi tidak masalah sih kalau itu masih di bawah batas yang wajar dan normal, enggak masalah. Orang mau cari harta boleh, orang mau punya kekuasaan sah-sah saja, tapi yang umum-umum saja. Jangan lebih standar, itu yang tidak boleh dan tidak sehat. Lalu tema hari ini disandingkan, keserakahan dan kesahajaan.
kesehajaan bukan keserakahan. Lalu apa kesehajaan? Jadi sikap hidup sederhana, wajar, apa adanya, tidak berlebihan dalam penampilan, tutur kata, maupun gaya hidup. Nah ini yang agak sulit. Orang zaman sekarang tuh seneng kalau diakui, dapat validasi dari orang lain. Bajuku compang-camping, wah tapi lihat mereknya, rapopo ya. Sandalku mau japit ya, tapi harganya gitu ya. Aku mau biasa begini-begini saja, tapi di balikku kan ada ini gitu. Padahal kalau diperhadapkan, kalau enggak sahaja, kebablasan, nanti pasti akan menjurus kepada keserakahan. Dan keserakahan inilah awal mula dari penderitaan manusia. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini nyala enggak ya? Mohon maaf gaptek. Atau minta tolong aja ya, next slide. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita berbicara tentang bahaya keserakahan yang merusak kehidupan. Plato itu membagi jiwa manusia itu ada 3. Logistikon, tumos, dan epitumia. Ini sesuatu hal yang berkaitan dengan manusia, dekat sekali dengan kehidupan kita. Logistikon, bagian kepala. Coba dipegang dulu bagian kepala. Punya semua? Ada yang ketinggalan? Tidak ya, ada semua. Di bagian kepala kita ini Bapak Ibu, ini akal rasio. Ini isinya hasrat kebenaran, keadilan, kebaikan, dan hal-hal lain yang bersifat rohani itu ada di sini. Di pikiran kita. Nah itu jiwa kita dibagi yang paling atas adalah akal rasio. Yang kedua tumos, bagian dada. Ada yang dadanya ketinggalan? Coba dicek dulu, berdebar. Karena lihat saya atau karena lapar? Tidak ya, aman ya. Bagian dada ini menggambarkan semangat atau menggambarkan emosi. Nah ini hasrat untuk menjaga kehormatan, bagian-bagian suka popularitas, keinginan untuk kemuliaan tuh ada di sini. Makanya orang kalau menggambarkan orang sombong kan busung dada, gaya gitu ya. Di sini tempatnya. Kemudian yang terakhir pinggang ke bawah, itu epitumia, bagian perut ke bawah. Itu nafsu atau hasrat. Ini berkaitan dengan makanan, minuman, ya, harta, seks, pokoknya sesuatu hal yang jasmani. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dari kepala, dada, dan tadi pinggang ke bawah ada semua ya, pinggang ke bawah. Ada yang ketinggalan? Ada semua, puji Tuhan, lengkap ya. Nah atas, tengah, bawah Bapak Ibu, kalau hasrat kita itu semakin ke bawah, tunduk pada bagian dada dan perut ke bawah, makin lama makin tidak manusiawi perilakunya. Karena akan diperbudak oleh hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Jadi kalau dalam batas tertentu enggak menjadi masalah, baik saja. Tapi kalau melebihi batas, ini lebih batas bisa jadi jahat banget, sini kalau jadi melebihi batas akan menjadi sangat ganas banget terhadap dunia, ini ke bawah. Ya, kalau lebih dari batas berbahaya. Semakin ke bawah, semakin tidak manusiawi. Kenapa begitu? Bayangkan Bapak Ibu, orang bagian perut ke bawah, aduh. Coba kalau ada pencuri, kenapa? Lapar. Dasarnya lapar, kasihan kan? Satu sisi kasihan, tapi caranya yang tidak masuk akal karena merugikan orang lain. Bagaimana orang Bapak Ibu kalau diruntut kena korupsi misalnya, ketika ditangkap diruntut dananya mengalir kemana? Punya teman dekat penyanyi dangdut, penyanyi apa gitu ya, wes macem-macem ya. Lagi yang kemarin ada aura horor, aura apa lagi itu ya, diruntut tuh begitu, itu bagian ke bawah. Semakin ke bawah semakin mengerikan, bermacam-macam. Mungkin kalau orang cuma ingin dihargai masih oke lah. Mungkin ada orang yang narsis dan apa-apa harusnya dipuji ya masih ada lah. Tapi semakin ke bawah itu semakin mengerikan. Nah bagian ini pun dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan pernah digodai oleh kebutuhan. Baik yang ada di kepala, di dada, dan di perut. Hasrat jasmani, popularitas, sampai harga diri. Semuanya dihantam oleh iblis.
Tapi kita melihat bersama-sama melalui bacaan kita tadi bahwa Tuhan tidak seperti kita. Kita akan melihat seperti apa sih? Apakah Tuhan Yesus yang Tuhan dan manusia itu juga mengalami hal yang seperti kita, digoda bagian-bagian diri kita yang membuat kadang bisa jatuh? Slide selanjutnya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan kita menggambarkan seolah-olah kalau kita baca sekilas lah kelasnya Tuhan Yesus. Gampang, wah apalagi iblis salah sasaran ya. Tuhan kok dicobai gitu. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi itu yang terjadi. Tidak mudah, apalagi dalam keadaan setelah berpuasa. Kita berpikir, wah nek puasa ki akeh godaane ya, es teh, apalagi Bapak Ibu, makanan enak-enak ya, apalagi kalau yang kita pantang, misalnya tidak merokok, tidak apa, semakin kita pantang, semakin banyak godaannya. Jangan senang dulu Bapak Ibu. Masa puasa itu bukan masa yang sulit sebenarnya. Tunggu, setelah ini nanti baru cobaannya. Jadi kalau kita merasa berat di masa prapaskah, belum apa-apa. Cobaan itu nanti justru datangnya setelah kita melewati puasa, sama seperti Tuhan. Setelah puasa 40 hari ya baru dalam keadaan masih lapar. Kondisi fisiknya masih belum pulih betul. Di mana puasa 40 hari itu gimana rasanya? Kita dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu aja sudah turun berapa kilo? Itu yang terjadi. Dan Tuhan betul-betul mengalami suatu hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Dicobai sedemikian rupa. Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan kita di Injil Matius ini sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ini ditulis untuk jemaat Antioquia. Wah, jemaat Klaten, Prambanan dan sekitarnya itu masih relevan enggak? Masih. Ya, di mana pada saat itu jemaat hidupnya penuh dengan ketegangan ya, karena di bawah kepemerintahan orang Yahudi di sana, terutama kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua, para pemimpin agama pada saat itu mereka terganggu oleh kehadiran pengikut Kristus yang makin lama makin banyak. Jadi kalau ada pengikut Kristus makin lama makin banyak, ada banyak yang terganggu, itu bukan hal yang baru dan kita nggak usah ciut ya. Karena memang ini terjadi dari dulu, bahkan pemimpin agama Yahudi itu sudah ciut karena pengikut Kristus makin banyak. Nah itu dasarnya, sehingga orang-orang yang menjadi pengikut Kristus dianiaya. Kita disebeli sedikit sama orang aja, aku diperlakukan kayak gini, aku minoritas ya. Aduh, apa aku bisa berpelayanan, aku mau gitu ya. Ini dianiaya, melebihi dari itu. Nah, soal penganiayaan itulah yang akhirnya membuat jemaat mula-mula pada saat itu ragu-ragu. Mereka mulai lanjut atau putus ya. Lanjut atau tinggalkan saja iman kepada Kristus. Nah, itu yang membuat mereka sangat berat. Dan bacaan ini meneguhkan mereka. Di dalam keadaan yang berat, di dalam keadaan yang menyedihkan, Tuhan tuh sudah melakukan itu. Tuhan sudah pernah merasakan yang lebih dari itu. Kalau hanya sekedar dianiaya, enggak disenangi itu gampang. Tuhan dicobai sedemikian rupa. Lebih berat dari hanya sekedar dianiaya. Karena ini berhubungan dengan identitas Yesus sebagai Tuhan. Bayangkan, kalau ada orang jahat sama kita, kita bisa bilang, belum tahu aku ya, nggak ngerti ya saya siapa, pasti gitu. Kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat gitu ya. Kalau kamu baik sama aku akan lebih baik, kan gitu. Orang kebiasaan, tapi Tuhan nggak. Walaupun dia direndahkan, Tuhan nggak pengen membalas atau menjawab sesuatu yang akhirnya validasi, pengakuan dari iblis. Lagi ngapain gitu ya kalau Tuhan mencari validasi atau pengakuan dari iblis, gak ada gunanya. Itu sebabnya di Matius 4 ayat 1-11 mengangkat kisah tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Berbeda dengan kita yang dicobai di warung padang ya. Ini padang gurun beneran, yang tandus, yang panas, yang tidak ada apa-apa. Kemudian ini terjadi sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Nah, seringkali orang gitu, habis imannya luar biasa baru dicobai, enggak kembali gitu ya, enggak pelayanan. Kalau Tuhan dicobai, selanjutnya tetap taat dan setia, kemudian melanjutkan pelayanannya.
Dan Tuhan Yesus berhasil menghadapi cobaan-cobaan itu bukan dengan ilmu gaib, karena Tuhan adalah Tuhan. Atau bukan dengan kuasa politis ya, karena Tuhan segalanya. Tapi Tuhan Yesus berhasil karena ketaatannya kepada rencana Allah Bapa. Kita bisa ngomong Tuhan kan adalah Tuhan, Tuhan kan maha segala, maha apa. Enggak, semua terjadi karena ia tetap taat kepada rencana Allah. Bacaan kita dibuka dengan bagian yang mengatakan Yesus dibawa oleh Roh. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di awal ini kita mungkin berpikir, loh mau-maunya Tuhan Yesus. Wong Tuhan kok mau-maunya, mbok ketika iblis datang mau bawa tuh mbok langsung stop, enggak mau. Kan Tuhan adalah Allah, kok bisa-bisanya mau, kok manut-manut saja gitu ya. Mungkin kita berpikir begitu. Tapi Bapak Ibu sadari bahwa ketika Yesus dibawa oleh Roh untuk dicobai, semuanya karena rancangan Allah. Dan untuk tujuan dan maksud tertentu yang baik bagi kita sekalian. Seringkali kita berpikir kalau kita masuk dalam pencobaan, segala hal yang sulit, segala hal yang tidak menyenangkan, kenapa ya mbok Tuhan tuh larang sebelum terjadi. Mbok di stop dulu gitu ya. Tapi itu terjadi untuk maksud yang baik dan untuk segala sesuatu yang memang penting bagi kehidupan manusia. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi itu bukan berarti sudah selesai khotbahnya Bapak Ibu, masih panjang, tenang ya. Sudah mau buka puasa? Belum ya, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pencobaan yang pertama, pencobaan yang berkaitan dengan kebutuhan perut atau jasmani. Kita baca, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bapak Ibu pernah makan roti yang atosnya kaya batu? Ibu-ibu pernah ngadon roti, rotinya gagal jadi kaya watu? Malah zaman sekarang tuh ada permen yang modelnya kayak kerikil. Pernah makan? Ya, saya dapat oleh-oleh dari rekan saya yang baru umroh. Dapat coklat kerikil ya. Wah, kalau kita bicara roti kayak batu ini akeh, ibu-ibu nek rotine adonane gagal iki jadi kaya batu. Bukan Bapak Ibu. Ini betul-betul sebuah penghinaan. Coba nek cuma batu jadi roti isora ini gampang, Tuhan Yesus kecil, mukjizat bukan. Nantinya banyak gitu ya di dalam karya-karya Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, ada tertulis manusia bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis tahu betul keadaan Tuhan Yesus yang betul-betul lapar. Biasanya orang kalau lapar tuh gampang tersulut emosi. Bapak Ibu pernah kalau mau diskusi dengan pasangan hidup atau dengan anak makan dulu? Nek arep ngamuk makan dulu ada? Saya kalau anak saya beling, saya makan dulu sing akeh supaya saya ngomongnya tuh bisa pelan ya, karena kalau tidak kenyang nanti anak saya tak caplok. Karena baru 4 tahun tuh tidak bisa diomong lagi. Bapak Ibu yang punya anak atau cucu sudah tahu umur-umur segitu. Orang yang demo-demo itu ya, apa yang disediakan? Makanan, minuman, dan air buat nyemprot. Soalnya disemprot ki anyes-nyes gitu ya. Orang ngamuk ya. Orang kalau panas kepalanya, perutnya kosong itu mbok diliriki orang wes emosi. Dikira nantang, dikira cari perkara ya. Nah, ini dalam keadaan lapar dihantam dengan sesuatu yang sepele. Dan mungkin bagi Tuhan Yesus itu adalah hal yang sepele. Tapi masalah perut ini riskan. Banyak orang yang akhirnya jatuh di dalam dosa karena masalah perut. Seperti tadi di awal saya katakan, ya karena kurang ini, kurang itu. Kamu mencuri susu, kenapa? Anakku enggak bisa minum susu. Padahal kalau cari di toko itu nanti pegawai tokonya yang harus mengganti. Karena saudara saya kerja di Alfamart dan Indomaret, sing dicolongi, sing larang-larang, dan nanti mereka yang kerja itu yang harus ganti. Ya kesian. Karena untuk anaknya ya, tapi salah juga. Karena merugikan orang lain. Betapa banyak orang yang ketahuan kenapa, wes pokoknya banyak alasan gitu ya, faktor ekonomi. Kesian. Nah, perut ini bisa menimbulkan dosa. Kalau kita nggak bisa mengendalikan itu. Itu sebabnya kita diajak untuk puasa, pantang, kalau bisa mengendalikan hawa nafsu, hal perut. Mungkin yang lain kita bisa belajar untuk mengendalikan dengan baik.
Roti itu penting, gak ada yang salah dikatakan. Manusia bukan hidup dari roti saja. Ini kata saja ini penting Bapak Ibu. Kata saja ini artinya boleh kok. Hidup oleh roti itu boleh. Karena kalau nggak makan ya nggak masuk akal untuk manusia. Tapi kata saja itu menjadi penting bahwa sebenarnya bukan itu yang utama. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti boleh-boleh saja. Tapi bukan yang utama, bukan dikejar sebagai sesuatu hal yang paling berharga. Betapa banyak orang cari roti, cari duniawi untuk kebutuhan perut dan seharian kita sampai lupa kepada Tuhan. Bahwa tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita bangun, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku main HP. Waduh sudah bangun bingung, mau masak apa? Udah bangun bingung mau berangkat kerja. Di saat teduh wis kelewatan. Jangankan mau pagi berteduh, awan wis tambah gak bisa. Malam hari, waduh mau baca Alkitab, kita yang dibaca Alkitab Bapak Ibu, waduh baca wis kadung capek ya. Ya karena itu terlalu sibuk, terlalu fokus dalam urusan perut. Yang membuat kita lupa pada Tuhan, padahal boleh-boleh saja, tetapi itu bukan yang utama. Jangan lupakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan kita, iblis tuh ngomong, ada tertulis gitu bola-bali ya. Itu artinya iblis ada tertulis. Bahkan manggil Yesus aja, Yesus anak Allah, ada tertulis. Artinya iblis ngapain? Iblis moco dan belajar kitab suci ya. Ada tertulis berarti moco tuh, ada tertulis. Berarti seenggaknya kan dia baca bacaan suci. Siapa di sini yang gak rajin baca Alkitab? Tak konkles sama iblis. Iblis aja baca. Bahkan itu walaupun dalam konteks yang negatif ya, dipakai untuk memprovokasi Yesus. Tapi setidaknya iblis saja ada tahu dasar Alkitab. Coba tanya, Yohanes 3 ayat 16, ada yang tahu selain Bu Pelangi dan Penatua? Yang lain? Ya, kita kalah sama iblis bagian ini ya. Barangkali mungkin itu sudah menjadi bagian kita nih. Pencobaan di perut. Mari kita lihat. Mungkin dalam beberapa hal kita kalah sama iblis. Dalam ketaatan kita merenungkan firman Tuhan, berteduh kepada Tuhan. Kemudian pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Yang kedua, harga diri. Dada. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci, menempatkan dia di pinggir bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau dibawa di pinggir bait Allah senang atau sedih? Jangan membayangkan seperti di Bukit Bintang ya, kita lihat bawah kota Jogja, Prambanan, Klaten sekitarnya makan jagung bakar ya. Atau ketika kita dibawa naik, terus kita foto selfie gitu. Enggak Bapak Ibu. Ini hal yang menakutkan dan mengerikan, dibawa ke tempat yang suci. Tetapi untuk dijatuhkan harga dirinya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus pun menjawab hal yang sama. Ada pula tertulis ya. Diserang ada tertulis, ya Tuhan juga ada tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Orang itu kalau dihantam harga dirinya, itu selain tadi tentang perut, ini hal yang paling riskan. Paling gampang tersulut emosi. Orang tuh paling gak seneng dianggap remeh. Orang tuh paling gak seneng kalau tidak dihargai. Orang tuh paling gak seneng kalau orang tidak memperhitungkan kehadirannya. Wong kita kalau salaman di depan ya, lalu yang salaman kita melengos gitu, rasanya kita, kok aku gitu ya. Padahal semalam tidur miring sampai ora iso menggok ya, bukan karena ingin melengos. Salaman dengan kita mung dadi mecucu gitu ya.
mecucu sak karep-karepe, apa aku salah apa, enggak. Ini loh orang yang salaman sama Anda lorong tuh, waduh, gue makan aja susah apalagi suruh senyum-senyum pada orang. Kita seringkali melihat diri kita begitu, aku kok dibegitukan, aku kok diperlakukan gak layak. Nah ini yang membuat gampang emosi, dilirik tok wes sakit hati gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kesehajaan, kesederhanaan, gak pengen sombong, gak mau gaya di hadapan iblis. Sebenarnya ia bisa melakukan itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Yesus mengikuti, wah keren banget kan, kayak main debus dari atas bruk. Pernah nonton drama Cina? Iya gitu ya. Terus sampai bawah ternyata gak jadi mati, hidup di kehidupan kedua gitu ya. Kalau Yesus begitu dijatuhkan dari atas, iya, terus ditampani malaikat, mabur gitu ya. Kan keren banget. Malaikat bisa gigit jari. Apalagi semua iblis ya. Malaikat yang melihat Yesus, wah, malaikat melihat Yesus saja luar biasa. Apalagi iblis yang tadinya mencoba Yesus. Kalau malaikat gigit jari, iblis itu ompong gak ada. Iblis kan ompong tuh gak ada giginya. Soalnya kan giginya cuma 2 tuh di sini. Gimana kalau iblis gigit jari? Itu yang terjadi. Tapi Yesus gak mau melakukan itu. Tuhan Yesus gak mau membalas tantangan itu. Walaupun dia bisa melakukan hal yang spektakuler. Pasti akan terjun dan akan menjadi selamat dan tidak akan terluka sama sekali. Tapi bukan itu tujuan Tuhan Yesus. Bukan itu yang mau Tuhan perlihatkan kepada seluruh dunia. Gak ada pembuktian apa-apa. Dan ketika iblis melakukan itu, sudahlah. Mau ngapain lagi? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Seolah-olah pengen mencobai Yesus sendiri. Tapi kan mereka sedang mencobai Allah. Nah kita seringkali juga jatuh akan hal itu. Orang sering sekali ingin dihargai, ingin dihormati ya, ingin dilayani. Pokoknya yang gitu-gitu. Padahal tidak masalah dalam baris tahap tertentu. Lebih dari yang semestinya itu yang berdosa. Karena kita nggak melihat lagi kemuliaan Tuhan, tapi kita hanya ingin dimuliakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pencobaan tentang hasrat derajat kekuasaan. Iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepada dia semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis mengatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Yang selanjutnya adalah tentang kekuasaan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kekuasaan adalah godaan yang menggiurkan. Betapa banyak orang yang rela membayar harga yang cukup mahal dan tinggi hanya untuk kekuasaan. Arep jadi camat, ya berapa ratus juta. Arep jadi pemimpin apa, mau pendidikan sekolah apa, ada harganya. Dan ada peluang juga untuk dibohongi. Betapa banyak orang yang simalakama. Kalau aku lapor, aku ketahuan, nek aku pakai jalan pintas. Nek aku orang lapor, duitku hilang ratusan juta, simalakama. Demi menyekolahkan anakku supaya bisa jadi ini, aku memberikan 200 juta. Ternyata enggak lolos. Mau nuntut pada siapa? Mau lapor polisi, malu, enggak lapor, yuk hilang duit sebegitu banyak. Ini baru satu bagian, belum yang lain. Ya, ada orang-orang yang kalau mau sekolah harus bayar segini, padahal standarnya enggak itu. Tapi rela saja memberikan. Yang penting anakku masuk, ya zaman dulu ya, kalau pakai nem-nem gitu, masih begitu. Kalau zaman sekarang saya rasa sudah tidak lagi. Orang rela melakukan banyak hal. Demi dapat apa? Dapat kekuasaan, dapat suatu hal yang menggiurkan. Nah akhirnya banyak orang yang jatuh dalam dosa karena menginginkan kekuasaan. Inilah akibat dari keserakahan. Tidak bisa hidup biasa-biasa saja ya. Tidak bisa hidup sederhana saja, tidak bisa hidup yang bersahaja saja. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ia tidak tergoda sama sekali. Kenapa? Ya enggak penting bagi Tuhan Yesus bahwa dia tidak mencari kerajaan dunia. Apa yang ditawarkan oleh iblis itu enggak masuk untuk Tuhan. Karena justru ia datang untuk menawarkan dan mewartakan kerajaan Allah. Jadi apa yang ditawarkan itu enggak penting. Enggak ada apa-apanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kebalikan. Kerajaan dunia itu enggak diincar sama sekali.
Nah, tapi bagi kita-kita yang masih hidup ini manusia, yang masih fokus kita kepada kerajaan dunia, tanpa mempertimbangkan kerajaan Allah, sudah pasti akan jatuh. Entah bagian yang mana, atas, tengah, atau bawah. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, bukan soal derajat, bukan soal harta, tapi soal kebenaran. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu seringkali kita salah mengejar. Kita pikir kalau kita punya duit banyak, kita sukacita. Enggak juga. Banyak orang yang duitnya banyak, tapi dia merasa kosong di dalam hatinya. Kita yang lemah fisik berpikir nek badannya kuat, sehat, pasti sukacita. Enggak juga. Banyak orang yang badannya kuat, sehat, luar biasa, hatinya kosong. Kita berpikir orang yang punya derajat, pangkat pasti senang, dihormati di mana-mana. Orang melihat dengan sungguh, enggak juga. Mereka juga banyak yang jatuh dalam dosa. Karena mereka enggak punya sesuatu yang ada di dalam hatinya. Tidak ada Tuhan di sana. Dikejar seperti apapun apa yang ada di dunia itu enggak akan membuat kita puas, Bapak Ibu, enggak ada batasnya. Kalau kita enggak tahu kontrolnya. Nah, bagian ini mengajarkan kita, Tuhan Yesus aja tahu betul-betul mengajarkan pada kita bahwa tidak mau jatuh kepada salah satu dari 3 pencobaan itu. Bahkan kisah ditutup dengan iblis yang meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Happy ending. Sangat menyenangkan. Kalau Tuhan Yesus seandainya saja jatuh dari salah satu dari 3 cobaan itu, bagian malaikat yang datang melayani ini kan pasti nggak akan sampai di situ. Karena kisahnya nggak sampai akhir. Nah, seringkali kita gitu. Kita nggak tahu ending dari kisah kita apa karena kita sudah menyerah. Menyerah dulu dengan keadaan. Kira-kira nih masalahku ini, jalan keluarnya ini. Kita cari sendiri. Kita memutuskan sendiri, kita nggak melibatkan Allah. Baca firman tidak. Mencari kehendak Tuhan tidak. Setia kepada janji Tuhan juga tidak. Nah, itulah yang saat ini akan menjadi bekal kita melanjutkan perjalanan kita di dalam prapaskah kita yang pertama. Kesahajaan bukan keserakahan saja. Tenang Bu Happy, hidup saya biasa-biasa saja. Saya bersahaja, saya tidak serakah, hidup saya tuh umum-umum saja. Kita bisa berkata begitu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari coba lihat, mungkin kita tidak serakah dalam artian yang luar biasa seperti orang-orang yang masuk dalam berita saat ini. Tapi kita lihat, barangkali ada bagian yang sampai saat ini masih kita lakukan secara sederhana. Bapak Ibu saudara-saudari mau lihat seperti apa? Atau sudah mau buka puasa? Kita melihat keinginan jasmani, Bapak Ibu saudara-saudari, dan saya masih enggak fokus pada keinginan jasmani. Tidak Bu, saya pokoknya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, gereja yang gereja, walaupun ngantuk-ngantuk ya, walaupun ini ibadah wis traveling tekan Jogja sama Solo ya, yang penting mangkat ibadah. Enggak, saya juga enggak serakah, tidak ngeruil tanah, mencemari lingkungan, udah semua saya baik-baik saja. Tapi lihat Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, Bapak Ibu saudara-saudari dan saya pernah enggak kalau makan, ngambilnya banyak dan tidak habis? Sederhana. Ini kan puasa nih, pantang. Terus waktu buka puasa, wakeh banget nih. Segala kolak, es campur ya, gorengan, bakmi, pecel, dan teman-teman semua makanan ada. Terus kita bingung yang mana, ambil semua. Akhirnya yang dimakan, makan dikit, kenyang, makan dikit, kenyang, makan dikit, kenyang. Berimbas pada peliharaan kita, mesake banget kucing, anjing, pitik itu ya. Jadi penadah. Sisa-sisa makanan kita melas banget ya. Itu sederhana aja, tapi kadang masih begitu kok, apalagi kalau makanannya tuh yang kita senang semua. Padahal nggak mesti dimakan. Apalagi kalau menunya ya sate babi, wah rica-rica, apalagi babi kecap, pokoknya babi-babi kabeh gitu ya. Tidak bisa dibayangkan. Nah sisanya itu loh. Wah mau makanan kan gampang Bu, tadi itu loh peliharaan kita, ya enggak. Itu kalau diakumulasi Bapak Ibu, sampahnya luar biasa ya, kita lihat. Tuh makanan. Terus Bapak Ibu, ini kan saudara-saudara kita puasa menjelang Lebaran. Yang toko-toko diskon semua.
Ada yang tergiur? Ibu-ibu sudah mulai ngincer yang mana? Atau di keranjang di HP kita itu sudah banyak, tinggal di check out? Bapak-bapak kalau jalan-jalan, ibu-ibu digandeng ya. Ya, kita lihat diskonnya banyak dibeli. Seperti saya, waduh diskon baju kok 75% tuku, mumpung ada, walaupun ini ada walaupunnya. Ini dipakai nggak bisa ke sini ya, mepet. XXL, padahal saya lebih dari itu. Wah ini XL harus tak beli, padahal jelas nggak cukup lah. Ya, saya pernah melakukan itu Bapak Ibu, saya bilang aja di sini ya, besok pengakuan dosa lagi. XXL 75%, padahal saya tahu ukuran saya itu XXL. Itu yang saya beli XL. Saya berharap nanti kan bisa langsing, padahal tidak pernah terwujud menjadi langsing. Nah itu yang terjadi, entah itu barang apapun lah. Bahkan kalau kita lihat, paketnya datang, lu kok baru beli baju ya, kemarin kan aku beli baju. Wah ngono terus sampai banyak banget. Nah ini keserakahan sederhana. Lebih sederhana lagi, Bapak Ibu yang suka belanja ke pasar, pernah nggak itu bumbu-bumbu itu tersia-sia? Itu bumbu-bumbu itu dilihat expirednya sudah tahun 2004, 2025, segala bumbu dilengkapi, padahal nggak buat masak. Beli yang namanya salam laos, beli, besok garing, beli lagi terus gitu. Itu sederhana yang kita lakukan, tapi itu keserakahan. Itu bagian perut. Ini saya kasih contoh yang sederhana saja. Soalnya kalau yang lebih dari itu kita selesainya bisa besok pagi ya, ibadah besok. Bapak Ibu nanti melihat sendiri seperti apa sih. Kita juga ternyata serakah dalam waktu. Tuhan kasih 24 jam dibagi sedemikian rupa bisa, tapi ada waktu-waktu khusus yang kita abaikan. Waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri, waktu untuk nemani anak, untuk diri sendiri, waktu untuk nemani orang tua, untuk diri sendiri. Waktu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk diri sendiri. Waktu baca Alkitab, nonton Drajin ya. Waktu merenungkan sabda Tuhan, malah kita Facebookan, Instagram, lain-lain. Kita juga menyia-nyiakan waktu dan serakah. Ini yang sepele saja. Kita sederhana tapi kita serakah sebenarnya. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu saudara-saudari tidak melakukan itu. Tapi kita lihat lagi masih ada yang lain. Mungkin kita tidak memiliki keinginan jasmani yang lebih, tapi pembuktian diri. Haus validasi, haus pengakuan, senang dipuji, mengesampingkan Tuhan yang sebenarnya perlu dimuliakan. Kalau kita tampil di gereja, kalau orang nggak bilang bagus ya lagunya, suaranya bagus, kita sedih minta ampun ya. 4 hari 40 malam nggak bisa makan. Padahal orang yang lihat tuh seneng, Tuhan dipermuliakan. Cuma nggak semua orang tuh bisa ngomong mengapresiasi. Karena bahasa cinta, bahasa kasih kita kan berbeda-beda. Ya jangan berpikir begitu. Kalau kita melakukan kebaikan, orang lain nggak berbuat baik pada kita nggak diucapin terima kasih, kita sedih. Padahal kebaikan itu enggak mesti dari orang yang kita baiki. Mungkin kita baik sudah hilang begitu saja, tapi ada orang lain lagi yang baik pada kita tuh terus begitu dalam kehidupan kita. Tapi kita begitu sedih ketika diri kita enggak diperhitungkan. Sedih banget. Padahal apalah diri kita Bapak Ibu. Muaranya itu kan semua harus Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita tuh biasa-biasa saja enggak apa-apa lah. Uang apa yang kita miliki kan kita hanya didandani oleh Tuhan, diberi anugerah. Bukan tujuan itu kita ada di dunia supaya orang bisa mengerti diri kita sendiri. Harusnya melalui hidup kita orang tahu siapa Yesus. Orang tahu kebaikan Allah. Orang tahu bahwa kita diselamatkan. Gitu yang terjadi. Bahkan di dalam hal apapun, pekerjaan, pelayanan, bermasyarakat, berkeluarga. Banyak orang yang pengen pembuktian diri. Kita bilang, enak enggak masakanku? Enak enggak? Lagi enggak? Besok masakin apa? Padahal cuma ingin dengar, kamu masaknya enak ya gitu. Padahal pasangan kita, anak kita tuh enggak ngomong itu, tapi makan bola bali dihabisin tuh, yaitu salah satu tanda bahwa mereka seneng. Tapi telinga dan hati kita kalau belum dia ngomong enak, kamu pinter masak, burung rampung, pinisirin kita ya. Anak-anak kalau belum dibilang, wah kamu tuh baik, kamu tuh pinter gitu ya. Kita masih menanti, kok aku gak dihargai, aku belajar, aku gini. Padahal orang tua kita tuh berbangga pada kita.
Wong apa semua dicukupi, biaya sekolah, biaya jajan, biaya les, segala kebutuhan itu tanda. Tapi kadang kita pengen lebih dari itu. Yang ketiga, mengejar duniawi. Keinginan memiliki hal duniawi tanpa batas. Apakah kita masih seperti itu? Apa sih keinginan duniawi yang saat ini masih menjadi kerinduan kita yang amat dalam, yang melebihi kerinduan kita terhadap Tuhan? Bahkan ketika kita berjumpa dengan Tuhan saja, sebenarnya kita sedang mengejar duniawi. Kok enggak gimana? Bapak Ibu saudara-saudari, kalau berdoa pada Tuhan kan kita minta segala sesuatu tuh. Minta dicukupi, minta disehatkan, minta dilancarkan, benar kan? Ya enggak? Ada yang lebih dari itu? Ya kita jumpa Tuhan kan gitu. Salah satu dari ibadah ini Bapak Ibu waktu datang ngapain? Minta diampuni dosanya, doanya sama dengan minggu lalu berarti dosanya masih sama. Nek doanya lain berarti dosa baru gitu ya. Habis ini berdoa minta berkat, ya kan itu begitu. Tapi pernahkah kita, ya Tuhan, enggak lagi lah kejar duniawi. Tidak itu yang utama, artinya mengusahakan boleh. Tapi bukan itu yang utama. Karena nanti membuat orang menjadi serakah, lupa siapa dirinya, lupa siapa Tuhannya. Bahkan keserakahan kalau Prapaskah tahun ini dikaitkan dengan ekologi, jahat banget manusia. Semua untuk kepentingan diri sendiri sehingga mengabaikan ciptaan yang lain. Nah kita diundang untuk itu. Marilah di dalam masa Prapaskah kita bukan hanya sekedar berpuasa, berpantang, berdoa, berderma, melakukan tindakan kasih, tapi koreksi dulu hati kita, Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Jangan-jangan di belakang semua ini masih ada keserakahan yang itu nanti bisa membuat kita terjerumus kepada keserakahan dan membuat apa yang kita lakukan itu sia-sia. Coba kita lihat lagi di dalam masa pertobatan ini. Betulkah yang saya lakukan itu dasarnya Tuhan? Atau jangan-jangan hanya untuk diri saya sendiri? Kalau memang itu terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari, masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik, untuk mendengar lagi suara Tuhan, apa yang ingin Tuhan aku lakukan dalam kehidupanku. Dan kita melihat sejauh mana berkat dan penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasanya gak ada lagi yang kurang. Kita gak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain. Yang harus kita buktikan, cinta, kasih, dan keselamatan dari Tuhan. Bukan